Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, thumma salatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa Muhammad ibn Abdillah, Nabi rahmatil ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban. Imanan shadiqa wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin. Berapa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita. Semoga niat baik kita menambah amal ibadah kita, mengurangi dosa-dosa kita, selalu memberkahi seluruh anugerah Allah kepada kita semua. Ya, rezeki kita semakin berkah, umur kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, dan seluruh kita semua orang-orang yang selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita baru saja mendengar kebenciannya Presiden Perancis ya, dan sudah membaca ya. Jadi ternyata kebencian benar seperti itu. Lantar do'angkal Yahud walan hatta tatabani latahum ya. Nah, itu diberitahukan kepada kita sejak 1500 tahun yang lalu ya. Tidak akan rela pada kita sampai kita ikut agama mereka ya. Jadi penghinaan, pelecehan terhadap Nabi Muhammad terus saja jalannya ya. Nah, ternyata Presiden Perancis ini kan luar biasa juga ya, ekstrim kanan kira-kira ya. Jadi konon memerintahkan semua instansi pemerintah untuk membuat karikatur yang menghinakan Nabi Muhammad ya. Dan seorang guru itu penggal katanya oleh seorang Muslim dari Chechnya itu ya, yang masuk Rusia itu ya. Penggal di jalan, kemudian konon mereka marah, termasuk Presiden Perancisnya itu ya. Terus konon si Chechnya ini ya rela mati, ditembak katanya. Tapi setelah itu kan wanita di bawahnya menara Eiffel itu, wanita muslimah ada apa ya, langsung dibunuh katanya. Jadi sekarang masih dan masih ada juga orang Perancis yang berkirim surat pada presidennya. Jadi menyatakan betapa lurusnya orang Islam itu ya. Yang di Afrika wajahnya hitam tapi hatinya putih, tidak seperti kita dan lain sebagainya ya. Luar biasa ya. Jadi aneh sampai hari ini pun masih ada rasa dengki seperti itu. Sementara kita tidak pernah menghinakan yang namanya Nabi Isa alaihissalam, ibunya Maryam, nggak pernah kita menghinakannya. Kita memuliakan sebagaimana wajarnya, proporsional apa adanya, tapi mereka ternyata masih seperti itu. Ya. Baik. Kajian kita masih di surat Asy-Syu'ara ya. Sampai ayat ini
berapa? 84. Ya. Jadi sudah kita pindah ke kisahnya Nabi Ibrahim ya. Kisah Nabi Ibrahim. Yang lalu kita sampaikan bahwa sengaja Nabi Ibrahim itu menggunakan apa namanya? Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Khalaqani enggak perlu pakai huwa, enggak perlu negasan. Dia yang menciptakan, enggak ada yang bisa yang mengklaim bahwa manusia menciptakan. Tapi begitu huwa yahdini, dia yang beri petunjuk kepadaku. Ya. Banyak manusia beranggapan bahwa dia bisa memberi petunjuk kepada yang lain. Ya. Maka diputuskan fahuwa, hanya dia yang beri hidayah kepadaku. Begitu juga walladzi huwa yut'imuni. Di sini banyak orang beranggapan bahwa dialah yang beri makan kepada orang. Maka Nabi Ibrahim kan walladzi huwa yut'imuni, yang memberikan makanan kepadaku karena benar-benar dari Allah, wa yaskin, ya, memberi minuman kepadaku. Begitu wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang juga menyembuhkan aku. Ya. Banyak manusia juga yang mengaku bisa menyembuhkan. Berikutnya walladzi yumituni. Ya. Tidak perlu huwa yumituni. Juga tidak perlu tsumma yuhyin lima huwa. Karena semua mengakui yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah SWT. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan yang aku sangat mendambakan, mengharapkan ampunannya terhadap segala kesalahanku pada hari pembalasan nanti. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya. Ai habli al-fahma wal ilma. Hukman ini data hikmah di sini ya. Jadi Rabbi habli hukman maksudnya berikan pada hikmah, yaitu pemahaman yang benar ya, terhadap petunjuknya. Habli al-fahma wal ilma, itu maknanya. Wa alhiqni fi zumrati ibadika sholihin. Dan gabungkanlah aku di dalam rombongan zumrah, itu rombongan ya ma'asani wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang Jumat mengawalinya, diawalinya dengan itu, memberi nasihat kepada para jamaah ya, zumrah. Dan masukkanlah aku di dalam golongan orang-orang yang di antara hambamu yang soleh. Berikutnya yang terakhir, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisan sidqin ay ij'alli dzikran hasanan. Jadi aku sebagai peringatan yang baik, wa sana'an atiron. Sana pujian, atir itu asal maknanya dari ta'iter. Ta'iter itu adalah minyak wangi. Ya. Al-attar itu penjual minyak wangi ya. Jadi kalau di Mekah, di Madinah ada attar, itu berarti toko atau penjual minyak wangi. Oh, di sini maksudnya ya, sana'an atiron, tentu maksudnya adalah pujian yang selalu membawa baik. Fil akhirin fi man ya'ti ba'di. Jadi di dalam generasi yang datang setelahku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Uzkar Rabbi wa yuqtadabi. Saya selalu disebut-sebut namanya oleh mereka dan juga
diteladani, yuktada itu diteladani. Tidak meneladani, qudwah teladan ya. Sama dengan uswah hasanah, teladan yang baik, qudwah hasanah. Qala Ibnu Abbas berkata, huwa sima'ul umam alaihi, yaitu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu adalah ketika seluruh umat manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat itu, huwa sima'ul umam alaihi. Fa kullu ummatin tatamassaku bihi, maka setiap umat akan berpegang teguh kepadanya atau dengannya, wa tu'azzimuhu, dan mengagungkannya ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa semoga namanya tetap menjadi nama yang terpuji sampai akhir zaman nanti, sampai hari akhir akan disebut-sebut sebagai teladan, sebagai qudwah bagi umat manusia. Waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bisa bagi surga ya. yang penuh kenikmatan. Jadikanlah aku di antara para pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ai minas su'ada fil akhirah, ya, ini maksudnya jadikanlah kami golongan orang-orang berbahagia. Su'ada sama dari sa'id, sa'idun sa'idani su'ada, yang mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Fil akhirah, di hari akhir, alladzi yastahiquna mirasi jannatil khuldi, yang nanti berhak untuk mewarisi, ya, untuk menjadi pewaris surga al-khuldi, surga yang kekal dan abadi. Waghfirli abi. Ini Nabi Ibrahim masih mendoakan untuk dua orang tuanya. Isfah anhu wahdilal iman. Ini bisa ditakwil, yaitu sebelum dilarang oleh Allah mendoakan bapaknya ya. Dulu, maksudnya dulu Ibrahim sempat tetap memohon kepada Allah agar bapaknya bisa diampuni, diberikan petunjuk menuju iman. Ada yang mengatakan juga sedikit di ayat lain itu ya, kalau Nabi Ibrahim mengatakan ini kan, waktu itu memang belum ada larangan memohonkan ampun kepada dua orang tua yang tidak beriman. Belum ada larangan ya. Dan Ibrahim sudah terlanjur berjanji, maka hanya sekedar untuk menepati janjinya. Maka begitu larangan ada, maka Ibrahim pun mohon ampun kepada Allah, tidak memohon untuk orang tuanya. Innahu kana minadh dhallin. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang. Ya, jadi innahu kana minadh, sungguh bapaknya itu dulu ada orang yang sesat. Ai mimman dhalla an sabilil huda, yakni termasuk orang yang sesat dari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Shawi, tafsir Shawi berpendapat
Wa qad ajabahu Allah Ta'ala fi jami'i da'watihi. Dan sungguh Allah telah mengabulkan seluruh doanya, jami' da'watihi. Siwat du'a bil ghufran li abihi, kecuali satu doa saja yang tidak dikabulkan, yaitu apa? Mohon ampunan untuk kedua orang tuanya. Jadi semua doa Nabi Ibrahim minta diberikan anak yang soleh misalnya, ya, menempatkan sebagian keluarganya di tanah yang tandus, yang tidak ada watin ghairi dzar'in inda bikal muharram, itu di lembah yang tidak ada tanaman, yaitu Mekah maksudnya, tapi dekat tanahmu, negerimu, tanah suci, ya, tanah haram itu, ya. Semuanya oleh dikabulkan doanya kecuali satu tok. Bapaknya tetap tidak diampuni, ya. Jiwa adua bil ghufran li abi, kecuali permohonan untuk diampuni bapaknya itu tidak dikabulkan. Sama seperti Rasulullah, pamannya Abu Thalib itu. Apa Pak? Abu Thalib. Ya. Itu juga begitu, ya. Tidak diampuni oleh Allah, hanya bisa jadi mendapatkan keringanan saja dari Allah, ya. Yes. Karena jasanya pada Nabi Muhammad ini luar biasa. Jasanya termasuk kafirnya. Jadi termasuk kafirnya Abu Thalib, tidak mau berimannya Abu Thalib itu berjasa buat Rasulullah. Kenapa? Karena selama betul kafir itu mereka tidak berani untuk membunuh Nabi Muhammad, saking segannya kepada pamannya. Makanya begitu pamannya meninggal, langsung ambil keputusan bunuh, kan gitu kan. Ya. Jadi selama masih ada dua orang itu, pamannya Abu Thalib, ya, dan juga istrinya Khadijah, ya, orang musyrik jahiliyah itu tidak berani mengambil keputusan untuk membunuh Muhammad. Makanya begitu dua ini meninggal disebut dengan Amul Huzn, gitu. Tahun duka cita itu, ya, merasa sudah tidak ada yang disegani lagi. Maka mereka memutuskan untuk wa yamkurullahu khairul makirin, depannya kan mengerahkan seluruh pemuda bangsa Arab saat itu kan untuk mengepung rumah beliau itu, ya. Di dalam surat apa lupa saya, surat Al-Anfal kalau nggak salah itu, ya. Yaitu ya ilan namun tatula cal furqan cal furqan kafir ang syaikum wallahu ghafur wallahu dzul fadlil azim. Lanjutannya wallahu dzul fadlil azim wa id yamkur bainakum yusbituka au yaqtuluka yukhrijuk wa yamkuruna wallahu khairul makirin. Itu ingatlah ya, ketika orang-orang Quraisy itu memutuskan untuk tiga alternatif, ya. Yusbituka, menahan kamu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuk, mengusirmu. Ya, konon saat itu ketika mereka memutuskan ini, datang iblis yang ikut memberikan pendapat diapakan Muhammad itu. Iblis saat itu menjelma seperti seorang syekhnya bangsa Arab. Maka satu persatu disalahkan oleh iblis itu. Pertama, liyusbituka,
untuk menahanmu. Iblis maka kalau kamu menahannya pasti akan dibela oleh Bani Hashim. Sehingga itu bukan pendapat yang baik. Au yuqtuluk atau membunuhmu, ini yang dibenarkan oleh iblis, yaitu membunuh Muhammad. Yang ketiga yukhrijuk, mengusirmu dari Mekah. Ini disalahkan juga. Kenapa? Karena akan ada bangsa yang membela Muhammad di Yathrib itu. Maka yang tengah inilah alternatif kedua, harus dibunuh itu. Maka mereka pun memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad setelah dua orang itu dianggap sebagai pelindung secara tidak langsung. Karena Abu Thalib itu diakui sebagai tokoh mereka. Setelah meninggalnya Abdul Muttalib, maka Abu Thalib lah dari Bani Hashim itu yang paling terkemuka. Dia yang membesarkan Nabi Muhammad, membelanya dan lain sebagainya. Kan pernah juga mau diganti sama pemuda paling ganteng kan. Kita ganti pemuda yang paling ganteng, berikan Muhammad pada kami bunuh kan itu. Sehingga Abu Thalib marah-marah saat itu. Jahat banget kamu kita. Jadi kafirnya Abu Thalib itu ada hikmahnya buat Nabi Muhammad. Sehingga beliau berusaha sampai dengan detik terakhir membisikkan sampai turun peringatan dari Allah dalam surat apa itu? Surat Al-Qasas 56 kalau enggak khilaf. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah iman kepada orang yang paling kau cintai sekalipun, yaitu pamanmu sendiri. Karena hidayah itu hanyalah hak prerogatif Allah ya. Sampai turun itu, maka Rasulullah pun berhenti untuk mengajak pamannya untuk beriman. Ya. Apa? Belum? Sebelum hijrah ya. Siti Khadijah meninggal. Belum hijrah. Ya. Pada tahun 8 kenabian. Itu namanya Amul Huzn ya. Tahun duka cita ya. Karena dua orang yang merupakan manusia yang disegani di kalangan bangsa Arab itu meninggal. Maka mereka setelah itu baru memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa? Lain hari ya. Meninggalnya itu lain hari. Khadijah sama Yaumul Huzn itu. Meninggalnya gimana? Meninggalnya Siti Khadijah sama Abdullah itu. Ya, dalam satu tahun. Dalam satu tahun ya. Ya, disebut Amul Huzn namanya. Tahun duka cita karena dua orang figur yang sangat disegani oleh bangsa Arab saat itu meninggal, dan sejak saat itu mereka berani mengambil keputusan untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Ya ini sebenarnya kan Abu Lahab sama Abu Jahal itu kan masih pamannya Rasulullah. Abu Lahab yang paman, Abu Jahal lain Pak. Nah, lain Abu Jahal ya. Kalau Abu Lahab itu paman Rasul ya, dan sekaligus besannya ya. Jadi Rasulullah itu pernah berbesanan dengan Abu Lahab ya. Tentu masih menggunakan bukan syariat Islam ya.
syariat yang sebelumnya berlaku di kalangan bangsa Arab. Dan ada dua putri Rasul yang langsung dinikahi oleh dua putranya Abu Lahab. Ya. Abu Lahab asal namanya adalah bukan Abu Lahab tetapi Abdul Uzza. Ya. Abdul Muttalib. Jadi namanya itu adalah hambanya berhala Uzza bin Abdul Muttalib. Itu punya 3 anak, ya. Namanya yang satu Utbah, yang satu namanya Mu'attib, yang ketiga namanya Utaibah. Utaibah itu tashir dari Utbah. Ya. Yang 2 orang ini akhirnya masuk Islam. Jadi yang namanya Mu'attib dan Utbah itu masuk Islam. Ya. Yang Utaibah itu suami dari Ummi Kulthum. Yang satu lagi Ruqayyah itu ya istri daripada Utbah. Ya. Nah, Utaibah ini yang tidak mau masuk Islam, ya. Sementara yang tadi, ya, yang Utbah dan Mu'attib itu pernah menjadi tawanan perang Badar itu. Pada terjadi tawanan perang Badar, akhirnya kan dimusyawarahkan oleh para sahabat dan ada 2 pendapat yang berlawanan. Satu, Umar bin Khattab mengatakan habisi semua. Ya. Jangan dikasih ampun kita kalau begitu. Terus sementara Abu Bakar tidak, ya, minta supaya ya diberi kesempatan untuk menebus tawanan itu. Yang punya duit dengan duit, yang tidak punya duit tapi dia punya ilmu mengajarkan baca tulis, disuruh mengajarkan baca tulis itu. Ya. Nah, yang tadi menantunya Rasulullah tadi, yang satu itu yang suaminya Ruqayyah tadi, ternyata ditebus atau menebus suaminya itu dengan kalung. Nah, kalungnya ternyata dilihat Rasulullah yang digunakan kalungnya Khadijah. Ya. Kalung pemberian Khadijah kepada Ruqayyah itu. Melihat itu, ya Rasulullah ternyuh tentu saja. Ternyata milik putrinya ya, digunakan untuk menebus itu. Namun demikian Rasul tetap menyerahkan pada sahabat, silahkan mau diambil tebusannya itu. Tapi uniknya nanti itu tetap masuk Islam yang tadi itu yang yang Utbah dan Mu'attib itu. Dan uniknya meskipun pernikahannya itu sebelum ada syariat pernikahan Nabi Muhammad itu, ternyata Rasulullah tidak mengulang pernikahan. Jadi tidak ada tasdidun nikah. Jadi uniknya di sini. Jadi Rasulullah sendiri tetap mengakui pernikahan sebelum syariat Islam Nabi Muhammad itu berlaku. Jadi putrinya tetap menjadi istri daripada
putranya Abu Lahab. Nah, yang Mu'taibah tadi itu persis seperti bapaknya. Ya. Dia tetap mencaci maki Nabi Muhammad dan bahkan sampai meludahi Nabi Muhammad itu, dan saat itulah mendoakan kepada Mu'taibah ini akan mengalami nasib yang akan diterkam oleh serigala. Dan benar akhirnya dia meninggal karena diterkam oleh serigala. Ini dalam tradisi bangsa sampai hari ini itu memang anak paman itu diutamakan. Anak paman itu diutamakan. Kalau anak paman sudah tidak ada, baru keluar. Itu tradisi bangsa Arab seperti itu. Ya, itu cerita. Ini waktu pernikahan itu Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Kultum itu kan umurnya masih berapa ya? Putranya Rasulullah. Nah, yang jelas saya kira itu sudah hijrah ya, sudah hijrah. Belum hijrah saya kira ya. Sebelum hijrah. Ya, kalau belum hijrah kan Rasulullah berarti baru, katakanlah kalau seandainya Mekahnya 10 tahun, ya Nabi diutus 40 berarti 50 tahun. 50 tahun. Nah, kalau 50 tahun Rasulullah itu menikah pada usia 5 tahun. Berarti kan sudah 25 tahun juga, Pak. Jadi menikahnya sudah 25 tahun, jadi kurang lebih sekitar 20-an tahun barangkali seperti itu. Ya. Ya. Jadi usia juga sudah 25 menikah, kemudian diangkat jadi nabi itu usia 40 tahun, di Mekah 10 tahun. Jadi pas 50-an tahun Rasulullah hijrah itu. Ya. Ya. Jadi putranya mungkin sudah dewasa ya. Nah. Ya. Bentar, Bu. Jadi sebenarnya dari secara syar'i misalkan orang Kristen masuk Islam tidak perlu nikah lagi. Secara syar'i. Jadi orang Kristen masuk Islam tidak perlu nikah lagi. Belum artinya suami istri. Ya, karena kan berbeda Pak, berbeda Pak. Makanya kalau sekarang saya kira yang umumnya mengambil sikap yang hati-hati daripada harus meneruskan yang itu sehingga meragukan. Tidak mayaribuk ila malayaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi lebih baik
tetap dinikahkan. Hanya masalahnya di tengah-tengah kita itu kan ada tradisi tasdidun nikah itu. Itu mestinya tidak perlu kalau itu. Misalnya suami istri sering cekcok sehingga itu ada yang aja tasdidun nikah nanti biar jauh dari itu. Itu kan banyak sekali seperti itu. Nah, itu sebenarnya ya, karena tidak membatalkan pernikahan kan, percekcokan itu tidak membatalkan pernikahan. Tapi tradisi kita banyak yang beranggapan bahwa penyebab percekcokan itu karena mungkin pernikahannya perlu diperbarui. Apa? Ya itu. Rezekinya lancar, nggak terjadi cekcok tadi ya. Ini tradisi ya, tradisi terjadi di mana di Indonesia, bahkan biasanya dari Pak hanya minta ditasdid nikah hanya. Sementara Rasulullah tadi malah tidak melantaskan nikah kepada Ummu Kulthum maupun Sati Ruqayyah tadi. Ulang itu berarti ada mempelai, ada saksi, ada wali, kemudian ada itu apa tuh? Mahar, kemudian ada ijab qabul. Ya. Iya, yang sekarang seperti itu. Kan seperti itu. Bahkan wali ya, wali ya. Ada juga secara fikih tapi ya, wali itu tidak wajib bagi janda. Janda yang dewasa. Ya, janda karena dianggap dirinya lebih berhak untuk memiliki dirinya daripada walinya itu. Tapi saksi tetap. Apa? Saksi tetap ya. Saksi tetap. Ya. Jadi. Ijab kabul tetap. Cuma nggak ada walinya. Ya. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi jumhur tetap jumhur ulama tetap harus ada wali ya. Ada hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin itu. Tidak sah nikah itu tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil ya. Ya. Kalau lanjut gimana? Kalau apa? Seumpama anak itu ya alhamdulillah ya, istilahnya dulu hasil perzinahan orang tuanya dan anak-anak itu nggak tahu apa perempuan itu pernah berzina. Ya. Anak perempuan itu kan seharusnya dinikahkan oleh hakim karena orang tua ini menutupi, dinikahkan kakak kandungnya atau mamanya. Akhirnya ya pernikahan sudah berlanjut punya anak baru membuka dulu itu bukan ya seperti itu atau gimana? Ya, sebenarnya kalau tadi itu kalau memang pernikahan tidak sah, itu kan tidak kembali kepada saudaranya, karena saudaranya berarti kan saudaranya yang dianggap wali tadi kan. Nah, ini walinya kan tidak sah, maka juga saudaranya tidak sah juga, sehingga hanya ke wali hakim saja. Gitu. Oh, ya kalau terlanjur ya kalau sudah tidak tahu tentu beristighfar, bertobat atas itu. Ya. Jadi mestinya bukan saja orang tuanya tadi ya tidak berhak untuk menikahkan itu karena persyaratan itu
adalah persyaratan untuk wali nikah itu adalah atas dasar pernikahan yang sah, kan itu. Sehingga kalau belum menikah secara sah berarti dia tidak berhak untuk menjadi walinya. Nah, otomatis saudaranya orang tuanya ini sama saja dengan orang tuanya tadi, kan nggak sah. Sehingga mestinya harus wali hakim saja. Nggak syarat lainnya dipenuhi, misalkan ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, kan yang 4 sudah dipenuhi ya, satu nggak pergi wali. Ya, tapi yang paling menentukan walinya, Pak. Di antara saksi yang paling menentukan walinya itu. Karena yang berhak untuk menikahkan wali itu. Hanya mendukung saksi misalnya, kemudian ada ijab kabul, kemudian ada mahar, itu seakan-akan pendukung semua. Sekarang ini kan berkembang ya. Jadi kalau misalkan ayahnya itu tidak remeng-remeng ayahnya, ibunya itu boleh bisa mengurus anaknya, dilahirkan dari ibu gitu. Iya, MMA yang terakhir kan begitu kalau nggak salah. Ya. Jadi yang anaknya Pak Murdiono kalau nggak salah itu ya. Itu akhirnya kan ya itu tentu tidak berdasarkan syariat Islam, Pak. Islam ya. Jadi pernikahan yang saya tidak tahu bersah apa tidak. Pak Murdiono waktu kan main seknek ya, bisa jadi punya pengaruh pada MA-nya sehingga akhirnya mengesahkan itu karena seorang pembesar ya. Sampai mana tadi? Qala Sawi ya. Tapi Allah telah mengabulkan dosa-dosanya kecuali satu tok tadi, ampunan untuk bapaknya. Sebenarnya Al-Qurtubi berpandangan kana abuhu wa'adahu ayyu'mina bihi. Jadi menurut Al-Qurtubi bapaknya menjanjikan kepada Nabi Ibrahim ayyu'mina bihi, ya, berjanji nanti akan beriman kepada Allah, ya. Falidzalika istaghfarallah, maka Nabi Ibrahim memohonkan ampun kepada Allah. Jadi menurut Qurtubi bapaknya Nabi Ibrahim, Azar itu sempat berjanji pada Ibrahim akan beriman nanti kepada Allah. Falamma bana lahu annahu la yafi tabarra'a minhu, maka setelah nyata baginya bahwa bapaknya tidak menepati janjinya, la yafi ya. Yafi itu menepati, tabarra'a minhu, maka Nabi pun melepaskan diri dari tadi itu. Jadi maksudnya setelah bapaknya tidak menjanjinya, maka dia pun tidak memintakan ampun untuk bapaknya. Jadi ada dua versi ya. Yang menurut Qurtubi ini bapaknya pernah berjanji mau beriman nanti, maka Nabi Ibrahim memohon ampun, tapi ternyata tidak ditepati, sehingga Nabi Ibrahim pun menyatakan lepas tangan dari tanggung jawab itu. Sementara yang satu tadi, As-Sawi tadi ya tidak seperti itu. Jadi sejak awal sampai akhir tidak pernah mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. ya.
la tuzillani, jangan kau hinakan aku. Azalla yuzillu itu menghinakan, sama tukhzini, dan jangan kau hinakan aku, wala tuhinni, dan juga tuhinni sama juga menghinaku, merendahkanku. Yauma tab'atsul khala'iq lil hisab, di hari di mana engkau akan membangkitkan seluruh makhluk untuk dihisab. Jadi permohonan agar hari nanti Nabi Ibrahim tetap hamba yang mulia karena beriman kepada Allah. Jangan dihinakan seorang tidak mau beriman kepada Allah. Wa hadza tawadhu'un minhu, ini adalah sikap tawadhu', sikap rendah dirinya Nabi Ibrahim amama azamatillah, di hadapan keagungan Allah, wa jalalihi, dan juga kemuliaannya. Wa illa, bila tidak, faqad asnallahu alaihi biqali inna Ibrahim kana ummatan. Kalau tidak, maka sungguh Allah telah memuji Ibrahim itu di dalam firman-Nya, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu adalah seorang umat. Umat ini maknanya bukan umat dalam arti jumlah banyak, itu masih hamba yang patuh kepada Allah, maksudnya umat itu. Inna kana ummatan qanitah, seorang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu di hari akan anak-anak laki-laki tidak berguna. Ya, dari di mana tidak ada manfaatnya, baik harta maupun anak-anak. Ya. Jadi banun meskipun disebutkan banat, itu sudah tercover di dalamnya banat, ya, baik anak laki maupun perempuan. Ai fi dzalikal yaumil asib, yakni di hari yang sangat asib, itu yang sangat sulit. Yaumul asib itu hari yang sangat sulit. La yanfa'u ahadan fihi malun wala walad, di mana tidak ada seorang bisa memberi manfaat kepada pihak lain, baik berupa harta maupun berupa anak. Karena saat itu masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa beri pertolongan kepada yang lain. Bahkan saya kira banyak ayat yang punya jawaban, ya firul mar'u min akhi wa ummi. Saat itu orang pada lari dari orang tuanya, dari istrinya, dari anak-anaknya dan lain sebagainya. Kenapa? Sa'nu yugni, dikulim ri'in sa'nu yugni, karena masing-masing punya urusan yang sangat membuat dia itu panik, ya. Tidak akan sempat untuk memberi pertolongan kepada yang lain, ya. Antara suami istri, antara anak orang tua dan lain sebagainya, semua tidak ada yang sanggup untuk saling memberi pertolongan karena paniknya masing-masing dengan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ila man atallah, kecuali yang datang dan bertemu dengan Allah di akhirat, biqalbin salim, biqalbin naqiyyin tahirin, dengan kalbu yang bersih, naqi, tohir yang suci. Jadi
kecuali yang datang ke hadapan saat itu tidak punya dosa lah, kira-kira begitu. Dosanya bersih sama sekali. Salimun minasyirki wan nifaq, selamat dari kemusyrikan dan kemunafikan. Wal hasada wal baghdha, juga selamat dari rasa dengki dan al baghdha, rasa benci, baghdha. Wa ilahuna tantahi da'watul Khalil Ibrahim, dan sampai di sini selesailah doa-doanya Al Khalil Ibrahim. Summa qala ta'ala, kemudian setelah selesai doanya Ibrahim, maka Allah pun berfirman di ayat berikutnya, wa uzlifatul jannatu lil muttaqin, dan dia itu didekatkanlah surga. Ya, uzlifat itu didekatkan, zulfa itu yang sangat dekat. Mana'tu la liqarbuna ilallahi zulfa, kata orang musyrik, kami tidak menyembah mereka melainkan hanya sekedar untuk sarana mendekatkan diri kami kepada Allah, ya. Jadi alasan mereka itu tidak menyembah berhala, itu hanya alat saja supaya semakin dekat kepada Allah. Uzlifat berarti didekatkan. Wa uzlifatul jannatu lil muttaqin, jadi surga pun didekatkan kepada orang yang bertakwa, rabbihim, kepada Tuhannya, liyadkhuluha, agar mereka masuk dalam surga itu, ya. Qala Tabari tentu Muhammad bin Jarir At-Tabari, wa humul ladzina taqau iqaballah bi ta'atihim iyyahu fid dunya. Tabari menjelaskan siapa yang dimaksud orang yang bertakwa tadi itu. Humul ladzina taqau, mereka yang berusaha untuk menghindarkan diri atau membentengi dari iqaballah, dari azab Allah, bi ta'atihim, dengan patuhnya mereka kepada Allah, iyahu fid dunya, patuh kepada Allah kepadanya waktu masih hidup di dunia, ya. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, ditambahkannya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka, ya, kepada orang-orang yang sesat. Ya, dari api neraka jahim pun ditampakkan, didekatkan kepada orang yang durhaka. Ai wa uzhiratin naru lil mujrimin adh-dhalin. Kalau tadi ini surga itu dekatkan kepada orang yang bertakwa, sebaliknya neraka ini yang ditampakkan, didekatkan kepada orang-orang yang durhaka, adh-dhalin, yang sesat. Hatta mereka melihatnya dengan nyata, melihat dengan nyata di hadapan mereka, maksufatan lil ayan. Maksufah itu terbuka tanpa ada penghalangan sama sekali, lil iyan, bagi orang yang melihat dengan mata kepala. Jadi sebaliknya neraka ditampakkan di hadapan mereka yang durhaka tadi, tidak ada penghalang sama sekali. Fal mu'minuna yarawnal jannah, maka orang yang beriman melihat langsung surga.
fatahsula lahum al-bahjah was-surur, maka tampaklah bagi mereka al-bahjah, kegembiraan dan kebahagiaan, kesenangan, ya. Wal ghawun, sementara orang yang sesat, ghawun, kata ghayyun itu, wal ghawun orang yang sesat, ya rauna jahannama, mereka melihat langsung neraka jahannam, fatahsula lahum as'al masa'ah wal ahzan, maka mereka itu al masa'ah, masa'ah dari kata su', segala sesuatu yang membuat mereka itu ya tidak merasa senang sama sekali, bahkan wal ahzan, merasa gelisah. Jadi yang melihat surga tentang merasa bahagia, yang langsung dan neraka tentu terjadilah kondisi yang membuat mereka gelisah, membuat mereka bersusah payah. Ini terjadi itu waktu di alam barzah di kubur. Bukan alam barzah, ini sudah di ahli hisab itu. Kan sudah tadi ya. Kan surga ditampakkan badai setelah hisab. Wa qila lahum ay qila lil mujrimin ala sabil taqri' wa taubih, kemudian dikatakan kepada orang yang durhaka ya, ala sabil taqri' wa taubih, ucapannya ini untuk apa? Untuk mengecam mereka dan taubih itu ya, memburuk-burukkan dan menyalahkan mereka. Jadi dikatakan kepada mereka untuk semakin membuat mereka itu gelisah ya. Aina ma kunta min dunillah, maka Allah bertanya, aina ma kuntum ta'budun min dunillah, ditanya mana yang kau sembah selain Allah. Jadi ditanya tentang itu, tentu ya mereka tidak bisa menjawab mana yang kau sembah dulu ya, selain Allah, supaya kamu selamat dari neraka ini. Aina alihatukum, mana Tuhan-Tuhanmu ya, alladzina abadtumuhum, yang selalu kau sembah, minal asnami wal andad, dari berbagai asnam berhala, wal andad itu juga sama, patung berhala. Jadi diapakan itu ya, diweleh nih ya. Hei orang yang durhaka, mana coba yang kau Tuhan-Tuhannya kau selain Allah tuh, kok enggak ada muncul, enggak ada yang muncul sama sekali. Jadi diweleh nih di hadapan Allah saat itu ya. Hal yang surunakum aw yantasirun, apakah mereka bisa menolongmu? Aw yantasirun, mereka menjadi penolong. Ai hal yungkidzunakum min adzabillah, apakah mereka bisa menyelamatkan kamu sekalian dari azabnya Allah? Aw yastati'una yadfa'uhu an anfusihim, atau mereka juga menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Jadi ditantang, mana coba berhala Tuhan-Tuhan yang selain Allah itu hadirkan, apa bisa menolong mereka atau bisa menolong dirinya sendiri mereka? Tentu jawabnya tidak mungkin ya. Innakum apa? Innakum amat buddha hasabu jahannam, dalam surat apa lupa saya. Sungguh ya, segala yang kau sembah
selain Allah tuh semuanya adalah hasabu jahannam, berubah menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi yang jadi bahan bakar api neraka itu termasuk patung-patung mereka, berhala yang mereka sembah itu. Kenapa? Satu sisi ya itu mereka benar-benar diweleh nih tadi itu. Dulu kau sembah, minta tolong sama dia sekarang gitu ya. Apa? Yang nyembah Yesus itu. Yang nyembah Yesus itu. Nyembah siapa? Yesus. Oh, Yang disembah Yesus jadi. iya. Iya. Ya, tapi kalau Yesus kan tidak salah sebenarnya ya. Yesus tidak salah. Yang mereka sembah kan patungnya Yesus, Pak. Patungnya Yesus itu yang nanti dimasukkan ke neraka bersama penyembahnya. Terus minta tolong sama itu gitu. Kan Yesus ini mengatakan ma amartum illa ya Isa bin anta qulta lin nasi ittakhudun wa min dunillah. Hei Isa anak Maryam, adakah engkau dulu memerintahkan orang untuk menyembahmu dan ibumu dan meninggalkanmu? Qala subhanak, Yesus maha suci ya Allah. Makultum illa ma amartani, aku hanya memerintah mereka sesuai yang kau perintahkan kepadaku. Ya. In kuntu apa? In kuntu qultu faqad alim, kalau kamu aku mengatakan kamu tentu tahu. Wa anta alamul ghuyub, kamu ma qul illa ma amartani an ibudul rabbi wa rabbakum. Yang aku perintah adalah yang kau perintahkan kepadaku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu kan di dalam surat Al-Maidah saya kira 112, 13, 14 itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam ya itu nanti oleh Allah akan dikonfrontir kira-kira begitu di hadapan umatnya. Betulkah kamu dulu merintahkan umat untuk menyembahmu dan ibumu selain aku? Ya. Dikonfrontir saat itu, maka Nabi Isa hanya menjawab subhanak maksudnya aku tidak pernah mengatakan itu. Yang aku hanya kau perintahkan kepadaku. Selama aku hidup aku menjadi saksi atas mereka, tapi setelah engkau wafatkan aku, falamma tawaffaitani kunta antar raqibu, kamu yang akan mengawasi langsung. Ya itu saya kira di menjelang akhir surat Al-Maidah. Panjang itu ada beberapa ayat ya, tentang itu. Jadi Nabi Isa-nya sendiri itu tidak mungkin dimasukkan ke neraka bersama mereka menyembahnya, karena memang Nabi Isa ya tidak disembah oleh mereka, tapi mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri, yang mereka anggap itu adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu. Ya. Berarti sama dengan Ustaz yang itu. Apa? Kuburan disembah-sembah itu. Ya. Sama juga dicemplungkan rokok juga. Iya sama. Ya, dihadirkan nanti ya. Sembahan kabeh kira-kira begitu. Ya. Ya. Ya, ini mulai ayat 110 ya tadi tentang Nabi Isa tadi. 110 nanti sampai akhir ya. Sampai akhir 120 surat
Al-Maidah. Jadi Nabi sendiri akan dikonfrontir oleh Allah SWT di hadapan umatnya yang selama ini mempertuhankannya itu, dan Nabi bisa membantah itu semua, ya. Ya, dilanjutkan tadi sampai mana tadi? Berikutnya wahada taub, semuanya ini taubih. Taubih asal maknanya menjadikan mereka, alias ya tidak membenarkan sama sekali alasan mereka, ya. Fakum fihim fi jahannam. Kubkibu maknanya ulqarusihim. Jadi kepalanya yang dimasukkan duluan ke dalam api neraka, ya, dijungkir balikkan itu, ya. Ya. Qala Mujahid tuhuru fi jahannam, sama maknanya sama dengan tadi, ya. Dijungkir balikkan kepalanya, dimasukkan duluan ke dalam api neraka, ya. Wa qala Tabari rumya ba'dhum ala ba'dhin. Tabari, ya, sebagian dilemparkan kepada sebagian yang lain, wa turiha ba'dhum ala ba'dhin, dan dilemparkan sebagian atas sebagian yang lain, munakibina ala wujuhim, jadi di samping kepalanya dulu tadi juga wajahnya, munakibin, jadi kepala yang jungkir balikan, kemudian mukanya ini dihadapkan ke api neraka jahanam itu, ya. Ya, yang dilemparkan itu yang berhala itu, batu-batu. Bukan hanya itu, orang penyembahnya juga, penyembahnya. Merasakan siksa batu. Kenapa? Batu yang merasakan siksa. Ya Allah alam. Batu itu enggak salah kan, ya. Batu itu enggak salah. Hanya untuk diwelehnya, dulu yang kau minta tolong itu sekarang minta tolong kan gitu. Bisa jadi juga itu untuk menambah panasnya api neraka. Makanya waquduhan nasu wal hijarah, batu. Di Papua itu kalau membakar babi itu dengan apa itu? Membakar batu-batu kan, dan baru babi taruh situ, panasnya itu sehingga kalau tadi patung mereka jadi masukkan itu di samping untuk meweleh tadi, minta tolong sama itu juga menambah panasnya api neraka. Makanya nggak bersalah, ya. Tapi kan memang tidak mukallaf itu, ya. Tidak merasakan juga apa namanya, ya. Wa hum wal ghawun ay al asnam wal musyrikun wal abidun wal ma'dudun wal ma'budun kul ka qaulihi, ya. Jadi maksud mereka dan semua orang yang sesat, jadi maksudnya siapa? Para berhala, orang musyrik, dan para penyembahnya, dan juga yang disembahnya, semuanya. Qali innakum maman, yang saya sebutkan tadi, innakum mama ta'buduna hasabu jahannam tadi ini. Sungguh, ya, kamu dan juga yang kau sembah selain Allah adalah sebagai bahan bakarnya api neraka.
wa junudu iblis ajma'un. Dan para iblis semuanya. Ya. Dan juga wa atba'u iblis qatibatan. Dan juga para pengikutnya iblis qatibah secara keseluruhan. Termasuk pengikutnya. Ya. Qatibatan minal insi wal jin, baik dari jenis manusia maupun dari jenis jin. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Dan mereka di neraka itu saling yahtasim. Apa yahtasim? Saling berselisih pendapat. Saling menyalahkan. Ya. Aiqal al-abidu li ma'budihim, para penyembah akan berkata kepada yang disembah, ya, wa hum fil jahim, sementara mereka dalam neraka jahim, ya tanaza'un wa yatakhasamun, mereka sering bercekcok, berselisih pendapat, saling menyalahkan. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, Bapak. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Ya. Ainuksimu billah, ya. Jadi mereka tadi itu bercekcokan, tuding menuding, saling menyalahkan, bahkan bersumpah dengan nama Allah. Laqad kunna fi dhalalin wadhih. Sungguh kami semua telah berada dalam kesesatan yang nyata, ya. Wa bu'dhin 'anil haqqi dhahir, dan juga sangat jauh daripada kebenaran yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ai khina abadnakum, ketika kami dulu di dunia menyembah kamu sekalian, ma'a rabbil alamin, bersama Tuhan pencipta alam semesta, wa ja'alnakum mislahu, kemudian kami jadikan kamu para sembahan itu seperti Rabbul Alamin, fi istiqaqil ibadah, dalam hak untuk disembah. Jadi artinya bahwa mereka itu akhirnya mengakui kesalahan mereka ketika di dunia dulu, ya, menyamakan Tuhan-Tuhanan dengan Tuhan Rabbul Alamin, ya. Wa ma adzallana illal mujrimun, dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Ya, tidak ada yang menyesatkan anil huda, dari petunjuk Allah, illar ru'asa, melainkan para pemimpin. Ar-ru'asa jamak dari rois, pemimpin. Wal kubaro, para pembesar. Alladzina zayyanu lanal kufra wal ma'asi, yang telah membuat kami senang kepada kekufuran dan kemaksiatan, ya. Jadi gara-gara para pembesar, para tokoh mereka membuat mereka itu senang kepada kekufuran dan senang kepada maasi. Zayyanu asal maknanya menghiasi, tapi maksudnya, ya, membuat seseorang senang meskipun berbuat perbuatan yang menyesatkan. Fama lana misyafi'in, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat orang kufur. Jadi laisa lana man yasfa'u lana, sudah enggak ada pihak manapun yang beri syafaat pertolongan kepada kami min hauli hadzal yaum, dari dahsyatnya hari ini, dari dahsyat hari yang sangat menakutkan hari ini, ya. Wala shadiqin hamim, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. ya. Ai wala shadiqin kholis, tidak ada lagi teman karib, teman yang kholis, yang tulus, ya. Al-wuddi kholisil wuddi, yang benar-benar mencintai dengan tulus.
Al-wuddu itu al-hubbu, mencintai, menyenangi, ya. Yungkiduna min adzabillah, yang bisa menyelamatkan kami dari azab Allah. Falau anna lana karratan, ini mengandai-andai. Walau anna lana karratan, maka jika seandainya nanti tidak punya ada, maka sekiranya kita dapat kembali. Nah itu. Ya. Jadi hanya mengandai-andai saja sekarang. Itu apa? Sungguh kalau saya kami bisa kembali ke dunia, gitu, maksudnya. Lo analana raj'atan ila dunya, jika kami diberi untuk pulang kembali ke dunia, fanakuna minal mu'minin, maka kami menjadi orang beriman. Fanu'minu billah wa nuhsin amalana wa nuti'a rabbana. Pasti kami orang menjadi orang yang beriman di dunia, selalu berbuat kebaikan dan selalu patuh kepada Tuhan. Tapi ini sudah tidak mungkin terjadi, hanya mengandai-andai kalau diberi kesempatan untuk pulang ke dunia, ya. Inna fi dzalika la ayatan, maka nasaru mu'minin, sungguh sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda keesaan Allah. Ya. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Yani inna fima dzukira min nabi Ibrahim, sungguh dalam hal-hal yang disebutkan tentang berita Ibrahim, ya. Min Ibrahim wa qaumihi, dan kaumnya, la ibratan, sebagai suatu ibrah, suatu pelajaran, ya tabir biya ulul absor, ya kan manfaat yang baik untuk ulul absor, orang yang mempunyai penglihatan yang benar. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, Dan sesungguhnya Tuhan dan sebagian besar mereka ya, sebagian besar orang musyrik itu yang menyeru mereka kepada dalam Islam bukanlah orang yang beriman. Ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sungguh Tuhanmu al-muntaqim min a'da'i, muntaqim maknanya membalas dendam. Jadi maksudnya tentu Allah akan membalas, ya, musuh-musuhnya, tetapi juga Allah juga rahim bi aulaihi, ya. Inilah Allah, dari antara sifat kasih sayang dan sifat yang sangat dahsyat azabnya itu seimbang, ya. Bagi yang durhaka tetap akan diazab dengan azab yang sangat dahsyat, sementara bagi yang beriman akan diberikan pahala dan kasih sayang sangat menggembirakan, sangat membahagiakan, ya. Jadi intinya itu adalah ini hari hisab, semuanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama mereka yang selama ini melalaikan Allah sebagai Tuhannya dan menyembah selain Allah, dan beranggapan bahwa mereka nanti akan bisa menolong mereka. Jadi boleh katakan mereka semuanya kan diweleh nih di sana, dan tidak ada penyesalan yang lebih dahsyat daripada saat itu. Dan penyesalan saat itu penyesalan yang sudah tidak mungkin untuk diperbaiki, ya. Jadi hanya menyesal untuk selama-lamanya, ya. Ya. Jadi asnam berhala di sini nanti bicara
Apa? Berhala. Berhala kenapa? Bicara. Iya. Ya Allah bisa membuat semuanya bisa bicara. Ya. Iya. Lawang bumi aja bisa bicara kok. Yauma idzin tuhaditsu akhbarana, bumi nanti bicara nanti. Belum lagi al-yauma batu kalimuna aidihim wa tashhadu arjulum. Ya. Cuma ketika kulit bercil-bercil kata kalimat apa lupa saya ayatnya. Dia kenapa kamu bicara antaqana Allah tantaqul syai'. Allah lah yang membuat kamu bisa bicara dan bisa membuat sesuatu. Jadi benda-benda mati pun bisa bicara saat itu, dan itulah saksi-saksi yang akan menjadi saksi yang bisa memberatkan maupun meringankan kita. Kalau kita sujud di sini ini akan menjadi saksi meringankan kita. Tapi kalau kita berbuat maksiat di atasnya, kita juga akan menjadi saksi yang memberatkan kita. Ya Allah, aku bersaksi bapak itu, ibu itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian di atasku mendalimi saudaranya misalnya, mengambil hak saudaranya dan sebagainya. Itu tentu yang saksi yang memberatkan kita. Ya. Ya kalau sekarang kan ada yang mirip-mirip dengan itu. Jadi di sana lebih dahsyat dari itu. Hari ini sudah mulai ada pembuktian semacam itu. Hanya saya yang sampai sekarang ini belum ya. Kenapa? Saya membuat apa namanya itu uya-kuya itu misalnya ya. Jadi kembali kepada masa terjadi apa, kemudian ngomong apa adanya tuh ya. Ya, apa namanya itu ya. Ya, hipnotis itu ya. Itu kan sebenarnya kan bisa dibuka salah satu bukti juga itu sebenarnya. Ya. Karena kenyataannya memang seperti itu. Ya. Tapi dalam hukum kita kan belum pernah sekali digunakan demikian itu ya. Sudah tidak bisa membantah lagi ya. Bahkan kayaknya malah bisa di setel. Ya kata benar itu kan ya. Ya. Baik, saya bapak-bapak ibu sekalian, hari ini ya besok ada acara di Malang Pak. Ya, jadi ada pembinaan LP Jawa Timur terakhir ya. Kemudian saya tanggal 12 ya 12 November saya itu berangkat ke Padang ya. Ternyata saya ada Ketua Dewan Hakim MTQ Nasional. Ya, ya. Termasuk Pak Azhar juga ya. Tapi saya nggak bertukar koordinator, saya keliling kemana-mana gitu ya. Kalau Pak Azhar di tafsir bahasa Arab dan 30 juz. Yang lainnya saya nggak tahu di berapa orang biasanya. Apa? Ada. Lah ya. Enggak. Tapi kan diliburkan dugaan saya karena pandemi ternyata tetap berjalan. Jadi SK-nya dapat SK-nya itu Mayor Jenderal Agama Islam. Terus pengawasnya juga ada yang Maijen juga. Jadi dari apa namanya panitia pengawas kan ada 3 macam. Dewan dan ada 3 itu ya. Yang dari pengawasnya dia sudah lupa saya namanya siapa ya. Jadi mengajak orang berbintang 2 untuk ikut terlibat juga dan baru sekali ini ya. Saya nggak tahu nanti apa dibuka oleh presiden, nggak tahu. Yang jelas biasanya kalau MTQ nasional itu dibuka oleh presiden.
penutupannya juga biasanya. Atau wakil presiden. Apa? Atau wakil presiden. Wakil presiden biasanya dulu untuk seleksi nasional. Seleknas itu, ya, biasanya wapres. Ya. Ya. Karena setelah itu nanti ada apa namanya, lupa saya. Waktu itu di Kalimantan Tengah, Pesparani itu yaitu MTI, Musabaqat Tilawatil Injil, Pak. Dulu pertama dibuka oleh Pak Wapres Tri Sutrisno. Asalnya Menteri Agama aja waktu seleksi nasional, makanya dikatakan jadi wes. Ya, nggak tahu nanti apa Jokowinya datang pada wallahu alam. Ya, baik, saya kira ini kajian kita, dan berarti nanti saya tanggal 12 sampai 22 itu masih di Padang. Jadi 10 hari di Padang. Ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina dunya baddin bi rahmatir rahimin. Allahumma ighfir Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Syaitamahum wa farik jamahum wa anzil ba'saka la yuraddu ala kulli syai'in qadir. Allahumma ala mana wa surna ala man adana wa surna ala man la yakhafuka wa la yakhafu azabaka ya rabbal alamin. Allahumma dafa'ana al-bala wal waba wal wakhsha wal munkar wa jami'al maradi wa ta'un al fitnati ma la yakshifuhu ghairuk innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nu'tazila khilafan fil tafhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi